karena kalau menurut saya di saat saya memiliki masalah, saya hanya berdiam diri di kamar, mengurung diri, itu kayak menyebabkan saya jadi overthinking. Karena Alkitab adalah satu-satunya solusi, ya, satu-satunya solusi yang memberikan jalan keluar. Tapi karena kita ini hidup gitu kan di lingkup teologi khususnya, jadi seperti apa sih healing yang benar-benar diperlukan kita sebagai orang yang percaya gitu kan? Oh iya. Ini dari Jessica dulu. Iya. Tidak lupa kan kita kan tadi dia bilang ya, kita juga hidup di lingkungan teologi. Ya, kalau menurut saya ya kita harus tidak boleh melupakan yang namanya doa. Karena itu adalah cara terbaik dalam kita melakukan healing. Jadi kayak apa ya, kayak ada langkah-langkahnya. Jadi kita kayak di saat kita dapat masalah atau perasaan kita sedang dikecewakan seseorang, kita memiliki luka batin, kecewa, kayak solusi terbaik yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara kita berdoa. Seperti itu, kita datang ke Tuhan, kita menceritakan semua sama Tuhan. Kadang juga kita cerita sama orang ya, kadang orang cuma mendengar, nggak dapat feel-nya, jadi orang mungkin nggak bisa ngerasain apa yang kita rasakan. Tapi kalau Tuhan sudah pasti, mungkin di saat kita merasakan mencurahkan isi hati kita sama Tuhan, kita nggak langsung merasakan jawabannya, kayak nggak dapat respon secara langsung. Tapi dengan cara itu adalah cara yang terbaik sih menurut saya, karena semua bisa saya ceritakan tanpa saya khawatir akan diceritakan di orang lain. Ini kan nggak mungkin juga kan diceritakan. Kalau dari Dewi seperti apa sih? Wah, luar biasa. Nah, kalau saya kan kita di lingkup teologi ini, ya bukan sok rohaniawan ya kan, tapi memang perlu gitu. Nah, yang pertama itu seperti yang Jessica katakan tadi adalah pertama itu adalah kita berdoa. Kan mari kita curahkan kepada Tuhan apa yang menjadi keluh kesah kita, masalah kita, rasa kecewa, marah dan sebagainya, kita sampaikan kepada Tuhan, belak-belakan gitu, langsung anggap baca bahwa Tuhan itu adalah teman kita sendiri, itu sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita, ya kan. Nah, yang kedua adalah baca firman, ya kan. Baca firman. Kenapa saya bilang baca firman adalah karena Alkitab adalah satu-satunya solusi, ya, satu-satunya solusi yang memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita mendapatkan masalah. Mari kita meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, yakin gitu, percaya, ya kan, percaya kan, pasti ada solusi yang terbaik yang diberikan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah ketika kita mungkin sudah merasa tidak bisa atau apa, mungkin dengan melakukan puasa gitu kan kepada Tuhan, mungkin akan menjadi healing tersendiri untuk kita, penyembuhan untuk diri kita sendiri. Nah, itu sih seperti itu kalau menurut saya gitu. Iya, jadi benar ya. Karena kita ini adalah orang percaya yang tentunya 100% kita butuh Tuhan gitu. Doa itu penting buat kita untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, ini ada satu firman Tuhan gitu kan, yang mungkin ini bisa menguatkan kita, mungkin juga bisa menguatkan teman-teman yang di rumah. Healing seperti apa sih yang benar-benar kita butuhkan? Kita bisa buka di 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakannya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kadang kalau kita butuh healing gitu kan, kita susah sekali untuk berdoa, ya enggak sih? Ya kan? Jadi bagaimana untuk kita menguasai diri kita untuk kita bisa tenang dan kita menceritakan semuanya itu kepada Tuhan. Ya kan? Jadi mungkin teman-teman bisa kasih pesan dan kesan buat teman-teman yang di rumah gitu kan, yang mungkin saat ini membutuhkan healing gitu. Bisa disampaikan mungkin dari Dewi dulu. Ya, pesan yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, satu, jangan lupa untuk
tetap berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena healing terbaik, ya kan, itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan berkata, gitu kan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang beremut jiwa. Ya, teman-teman harus ingat itu, percaya bahwa ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan berdoa, itu adalah healing terbaik, gitu kan. Dan kesannya intinya tetap percaya. Kenapa kesan yang aku bilang juga. Ya, misalnya di malam hari ini saya sungguh terberkati ya, apalagi bisa berjumpa dengan teman-teman di luar sana yang sedang menyaksikan podcast malam ini, ya kan. Dengan podcast ini kita merasa terberkati, dan teman-teman di luar sana terberkati dengan podcast bagaimana healing kita dengan Tuhan. Belum. Dari Jessica. Dari Jessica ya, kita tunggu-tunggu aja. Yes. Oke. Kalau menurut saya kesan saya setelah sharing kita pada malam hari ini, saya terberkati nih dari pengalaman teman-teman. Ternyata kita melakukan healing itu berbeda-beda, ya kan. Dan healing itu juga cara kita masing-masing untuk kita menyembuhkan luka diri kita. Seperti yang dikatakan Dewi sama Yohana, kita juga tidak boleh lupa yang namanya berdoa, karena doa itu adalah cara kita, langkah pertama untuk kita menyembuhkan luka dalam diri kita, walaupun kita tidak akan mendapatkan jawaban secara langsung dari Tuhan. Tapi menurut saya healing yang paling penting adalah dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, ya kan, kita mencurahkan semua sama Tuhan. Dan ternyata saya baru tahu kalau semua healing itu tidak cuma hanya bisa berkumpul dengan teman-teman. Ternyata ada juga teman-teman kan lebih suka healing memahami diri sendiri dengan cara menyendiri, dengan melakukan hal-hal yang disukai sendiri, ya kan. Nah, di sini sih kayak menambah pengalaman buat saya, dan juga mungkin teman-teman di rumah ini yang sedang menyaksikan nih kan, mungkin sedang merasakan luka hati, luka batin. Juga kita perlu ini namanya healing, ya kan. Mungkin bisa saja melakukan hal-hal seperti yang saya lakukan, atau yang Dewi dan Yohana lakukan dengan menyendiri, atau mendatangi keramaian untuk melupakan masalah-masalah itu juga bisa, ya kan. Oke, jadi sangat seru dan menarik ya pembicaraan malam hari ini. Dari healing gitu kan, healing. Jadi dalam healing itu kita perlu menyadari gitu kan, sadar diri gitu kan, saya ini butuh apa gitu kan, mampu memahami diri sendiri supaya kita juga tahu healing yang kita perlukan itu apa. Entah me time atau kumpul sama teman-teman, tetapi yang lebih penting adalah kita sebagai orang-orang percaya, healing yang kita butuhkan itu adalah datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan itu dengan cara berdoa dengan menguasai diri dan tetap tenang. Luar biasa ya malam hari ini. Jadi sebelum kita menutupnya, karena tanpa dirasakan gitu kan, waktu kita sudah hampir habis gitu kan. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu dengan topik yang lebih menyenangkan gitu kan. Jadi kita akan menutupnya di dalam doa dengan penuh kasih Kristus. Jessica akan membawa kita di dalam doa. Ya, mari kita langsung saja kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Bapa buat kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Jika kami boleh membahas satu topik yang sangat menarik dan sangat memberkati untuk kami Bapa, dan ternyata banyak sekali hal-hal yang belum kami ketahui mengenai diri kami atau apapun itu Tuhan. Namun di dalam pertemuan kami pada malam hari ini kami sangat terberkati bahwa memahami diri sendiri itu sangat perlu, dan juga ini merupakan sebuah pertolongan untuk kami jika kami pada saat ini mengalami berbagai masalah, berbagai pergumulan. Kami tidak lupa untuk kami selalu datang kepadamu. Kami mau mengandalkan Engkau juga dalam kehidupan dan setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menyerahkan buat apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang kami lakukan,
Biarlah Tuhan terus menolong dan menyertai kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jadi terima kasih untuk Jessica dan juga Dewi yang sudah membagikan sharing ya kan, healing gitu kan pada malam hari ini, dan tetap semangat untuk kuliahnya, tetap semangat untuk skripsinya. Kita sama-sama berjuang ya teman-teman, karena kami satu tingkat gitu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune di podcast kami. Semoga teman-teman bisa terberkati gitu kan dari podcast kami pada malam hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.